Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para asatiz wal asatizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya DH Al-Yusni sudah sekian lama belum silaturahim ke Iqra ini, apalagi setelah pandemi. Saya ingin mengajak para asatiz sekalian, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah untuk guru saya, Ustaz Rahmat Allah Yarham, dan juga Ustaz Ruslan Effendi yang dimakamkan di pemakaman dekat sini. Semoga kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Semoga Allah tempatkan di hamba-hambanya yang mulia, dan semoga Allah muliakan dengan surganya, dan Allah berikan kebaikan kepada kita murid-muridnya yang diwariskan tugas dan tanggung jawab dalam pengajaran ini. Ala hadin niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dewan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Semoga Allah berkahi pagi hari kita. Pada kesempatan pagi hari ini, tema yang tadi sudah disampaikan Ustaz Daud tentang syakhsiyah murabbiyah. Saya awali dari apa yang dirasakan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Sahabat ini bukanlah sahabat yang terkenal. Sahabat ini juga bukan sahabat ring pertama. Sahabat ini juga bukan sahabat yang banyak menyampaikan hadis. Tetapi hadis yang disampaikan oleh beliau difahami, dibaca, bahkan masyhur, yaitu tentang Al-Fatihah. Kalau berbicara tentang Al-Fatihah, sering tidak menyertakan Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla, padahal dialah yang menyampaikan riwayat tentang Al-Fatihah yang dihafal oleh seluruh kaum muslimin di dunia ini. Apa yang dirasakan oleh Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla ini? Dewan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla berjalan menuju masjid, Nabi SAW hampiri, dan Nabi SAW pegang pundaknya. Ada rasa ketenangan Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla ketika Nabi memegang pundaknya, bahkan membuncah menjadi sebuah klaim. Rasanya orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah saya. Ini situasi psikologis. Nabi pun mengatakan kepada Abu Sa'id, "Ya Abu Sa'id, mau enggak setelah pulang dari masjid, aku akan ajarkan satu surat yang paling besar dalam Al-Quran." Nabi ingin mengajarkan satu surat yang paling besar dalam Al-Quran untuk melihat bagaimana respon
Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla atas apa yang disampaikan Nabi kepadanya. Maka kata Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla, mau betul ya Rasulullah. Setelah disampaikan tentang maksud setelah pulang nanti dari masjid akan memberikan satu surat yang paling besar dalam Al-Quran, Nabi memegang Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla masuk ke dalam masjid. Ada rasa ketenangan yang dirasakan oleh Abu Sa'id. Rasulullah SAW masuk ke masjid. Abu Sa'id juga masuk ke masjid, menyelesaikan urusannya masing-masing. Setelah urusan Rasulullah SAW selesai, Nabi SAW pun keluar masjid. Ketika Nabi keluar masjid dilihat oleh Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla, Abu Sa'id segera mengejarnya, lalu mengambil ujung pakaiannya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau tadi mengatakan kepadaku, maukah aku ajarkan satu surat yang paling besar dalam Al-Quran sebelum pulang dari masjid?" Sahabat menyaksikan Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla ini memegang pakaian Rasulullah SAW dengan mengingatkan janji yang tadi sebelum datang masuk ke masjid. Sehingga para sahabat memandang kurang elok, kurang santun memperlakukan itu. Perlakuan kepada Rasulullah dengan cara seperti itu dianggapnya kurang elok. Jangan begitulah Abu Sa'id, katanya. Tapi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id dengan memegang ujung pakaian Rasulullah SAW dan menagih apa yang disampaikan oleh Nabi sebelum datang ke masjid tadi, bukan karena kurang santun, tetapi perasaan di dalam dirinya merasakan kedekatan Nabi kepada dirinya. Oh iya, kata Rasulullah, satu surat yang paling besar dalam Al-Quran itu adalah dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Satu surat yang paling besar dalam Al-Quran adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang, dan dia merupakan Al-Quran yang besar. Dalam riwayat yang lain ditambahkan wal umul kitab, dan dia merupakan induknya Alkitab. Maka kemudian diajarkanlah Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Dewan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Suyuti menukilkan kepada diri kita tentang riwayat Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla ketika menyampaikan surat Al-Fatihah ini. Dari aspek pengajaran, bahwasanya Nabi SAW ketika akan mengajarkan terhadap sesuatu objek atau tema bahasan, Nabi mendahulukan dengan menyiapkan interaksi rohaniah antara dirinya sebagai pendidik dengan orang yang akan dididik. Nabi pegang pundaknya, sehingga Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla merasakan kenyamanan berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Apalagi kemudian Nabi menyampaikan sebuah isu yang booming sekali. Maukah aku ajarkan satu surat yang paling besar dalam Al-Quran? Mungkin akan beda kalau diucapkan, mau enggak ya Abu Sa'id, aku ajarkan Al-Fatihah? Mungkin beda. Ya Abu Sa'id, mau enggak aku ajarkan misalnya Umul Kitab? Mungkin beda. Tapi karena temanya yang booming, maukah aku ajarkan satu surat yang paling besar dalam Al-Quran? A'zamu suratin minal Al-Quran. Maka responnya sangat luar biasa. Mau ya Rasulullah, mau banget. Nabi kemudian menyebutkan tentang tema ini dengan momentum sepulang dari masjid. Bukan mau masuk masjid, bukan ketika sudah ada di masjid, tapi sepulang dari masjid. Apa artinya?
ada situasi kondisi yang kondusif untuk mendapatkan pengajaran, yaitu setelah selesai beribadah. Ketika seseorang telah selesai beribadah, dia akan mudah mendapatkan pengajaran, akan mudah mendapatkan bimbingan. Maka Nabi SAW menggunakan momen sesudah ibadah itu menjadi momen untuk memasukkan nilai-nilai. Dan kemudian akhirnya dibuktikan apa yang dialami dan dilakukan oleh Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla. Dalam bahasa para pendidik, apa yang disebutkan di dalam hadis ini dan surat Al-Fatihah ini adalah bagaimana mendidik itu dengan menyentuh hati. Para dewan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mendidik, berbicara tentang masa depan. Maka kita ingin melibatkan objek pendidikan ini untuk berbicara tentang masa depan, sehingga penguatan karakter dari seorang pendidik menjadi hal yang sangat niscaya. Bagaimana dia bisa meyakinkan tentang proyeksi dan obsesi di masa yang akan datang. Karena itu, mendidik yang kita lakukan dalam perspektif Islam bukan hanya transfer knowledge, bukan hanya mentransfer sekian paket kurikulum, tapi bagaimana kita menghadirkan nilai-nilai yang kita fahami dalam perspektif agama kita untuk kita berikan kepada generasi sesudahnya, karena kita akan berbicara tentang perspektif masa depan. Maka Nabi memposisikan dalam kondisi ini, beliau ini jalan-jalan sendiri, Ustaz, gimana nih? Ya. Nah, di dalam hadis dikatakan, innallaha lam yab'athani mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman wa muyassiran. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutusku sebagai orang yang kaku dan keras, tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidik. Jadi pada kondisi refleksi yang dialami oleh Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla menegaskan tentang positioning Rasulullah SAW. Bukan orang yang keras, bukan orang yang kaku, bukan juga orang yang kesulitan dalam berinteraksi dengan berbagai macam objek, tetapi dia adalah mu'alliman wa muyassiran, orang yang mengajarkan, mendidik, tapi diberikan ruang-ruang yang memudahkan. Ilmu itu diberikan dengan menyentuh hati. Oleh sebab itu, nilai yang dibangun oleh Rasulullah SAW kepada diri kita, bagaimana kita memposisikan diri kita pada positioning level kehormatan dan kemuliaan menjadi guru. Kun aliman. Nabi mengatakan kepada diri kita untuk menjadi orang yang mudah untuk mengajar, ringan untuk mentransfer pengetahuan.
Bapak dan Ibu guru sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi mengatakan kepada sahabat, kun aliman, jadilah guru, hendaknya itu meresap dalam diri kita bahwa positioning ini merupakan positioning kehormatan dan kemuliaan. Ketika positioning kehormatan dan kemuliaan difahami sebagai sebuah tugas yang mulia, pasti ada nilai keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada positioning itu. Sehingga kaitan profesionalisme dalam perspektif Islam sebagai guru itu tidak ada hubungannya dengan profesionalisme yang terkait dengan fee yang didapat, tapi lebih kepada bagaimana mengabdikan dirinya untuk level kemuliaan dan kehormatan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada mereka yang menjadi guru dan memposisikan kemuliaan itu sebagai orang yang meneruskan nilai-nilai kepada generasi berikutnya, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang dilakukan oleh para murid-muridnya di masa-masa dahulu terhadap guru-guru mereka, positioning ini menjadi sebuah ideologi. Karena itu, setiap kali para ulama-ulama yang soleh melakukan berbagai macam amal kebajikan, pasti mereka menyertakan guru mereka. Imam Hasan Al-Basri, kalau dia mau melakukan sebuah perjalanan, dia bersedekah. Dan di antara sedekah yang dia lakukan adalah dengan mengatasnamakan nama gurunya. Ya Allah, saya sedekah atas nama guru saya. Demikian juga ketika dia mendengar ada informasi-informasi yang kurang baik terhadap gurunya, dia bersedekah, ya Allah, aku bersedekah atas nama guruku agar informasi yang kurang baik itu Engkau hilangkan, ya Allah. Jadi kedudukan yang sangat mulia ini begitu sangat luar biasa. Bahkan termasuk ulama-ulama besar. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i itu gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, yang dia ingat adalah apa yang disenangi dan apa yang selalu menjadi kesenangan gurunya. Sampai akhirnya kemudian muncul bahwa Imam Malik itu senang makan pisang. Imam Syafi'i membelikan pisang yang sangat bagus yang ada di Mesir untuk dikirim ke Madinah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu belum ada kargo. Bagaimana membawa pisang dari Mesir ke Madinah itu dalam keadaan yang bagus. Tapi Imam Syafi'i mampu memberikan itu. Sehingga ketika disampaikan pisang itu dalam kondisi yang bagus, luar biasa senangnya gurunya. Dan kata Imam Syafi'i, tidak ada hal yang menyenangkan diriku kecuali aku melihat guruku senang. Ini praktek para ulama-ulama terdahulu, termasuk juga dengan murid-muridnya. Karena interaksi mereka satu sama lain begitu kuat. Sehingga beberapa hari yang lalu saya mendapatkan tulisan WA dari salah seorang anak Ustadz. Dia katakan orang yang saya cemburui adalah Ustadz Rahmat Allah Yarham. Kenapa cemburu dengan Ustadz Rahmat Allah Yarham? Karena ayahku selalu menyebut-nyebut Ustadz Rahmat dalam doanya. Dan dia senantiasa bersedekah atas nama Ustadz Rahmat Allah Yarham. Sehingga anaknya tanya kepada ayahnya ini, Abah, kenapa Abah memuliakan dan selalu menyebut Ustadz Rahmat Allah Yarham? Kata orang tuanya, nak, kalau saya menyebut-nyebut Ustadz Rahmat Allah Yarham, itu mengingatkan saya dengan akhirat. Tapi kalau saya melihat dan berkumpul serta menyebut-nyebut nama antum, yang saya ingat dunia. Sehingga saya merasakan lebih nyaman
dengan muridnya. Jadi pada positioning tentang derajat menjadi seorang guru. Keutamaan yang kedua, memiliki ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa mengalir. Setiap kali kita alirkan ilmu, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengkapitalkan ilmu itu. Berbanyak lagi muncul ilmu-ilmu. Kita memberikan knowledge, muncul lagi pengetahuan-pengetahuan yang berikutnya. Sehingga tidak pernah ada dalam catatan para ulama-ulama terdahulu seorang guru kehabisan kurikulum. Mungkin dalam bahasa kita kehabisan materi. Mohon maaf, saya tidak bisa menyampaikan karena habis sudah materinya tidak ada. Karena ilmu berkembang terus-menerus. Wa yu'allimukumullah. Terus bertambah. Oleh karena itu, pada saat kita memberikan ilmu yang kita berikan kepada mereka yang menjadi objek anak didik kita siapapun, maka kuatkanlah bahwa akan terus-menerus ilmu itu tumbuh dan berkembang. Sehingga Islam mengajarkan kepada diri kita tidak boleh mendiskon ilmu yang kita miliki untuk anak didik kita. Apa maknanya? Ini biasa tradisi dan budaya para guru-guru bela diri. Para guru-guru bela diri, dia biasanya menyediakan ilmu pamungkas. Dia tidak akan berikan ilmunya 100% untuk muridnya. Nah, 10% itu ilmu pamungkas. Kalau muridnya bandel, dikeluarin ilmu pamungkas yang 10% itu. Nah, tapi itu nggak boleh terjadi dalam dunia pengetahuan. Dalam dunia pengetahuan justru ketika seseorang memberikan 100%, yang muncul adalah 200%. Karena itu para ulama-ulama yang soleh, mereka tahu tentang ilmu yang bermanfaat ini terus berkembang dan muncul lagi. Yang ketiga, dengan ilmu yang kita ajarkan untuk menjaga integritas diri kita. Menjaga integritas diri kita. Dan integritas diri kita sesuai dengan kondisi dan situasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Lalu kemudian kita bisa mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Saya sekolah tadi disebutkan oleh Ustaz Daud di Asy-Syafi'iyah. Dan Asy-Syafi'iyah mazhab terbesar kaum muslimin di seluruh dunia. Ada Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, dia mazhab yang masyhur. Dulu di awal dia belajar, gurunya orang miskin, Imam Sufyan bin Uyainah. Sehingga banyak sekali muatan-muatan yang disampaikan dalam mazhab Syafi'iyah lebih kepada sisi qanaah. Karena diawali dari guru Sufyan bin Uyainah yang miskin. Tapi lama-kelamaan kemudian gurunya Imam Syafi'i berkembang secara status sosial ekonomi. Termasuk ketika dia belajar kepada Imam Malik. Imam Malik itu postur tampilannya besar, necis, makanannya terpilih, gak sembarang makan. Nah, setelah selesai belajar dengan Imam Malik, Imam Syafi'i agak shock. Kok guru saya hebat banget tampilannya? Kepada siapa lagi saya harus belajar yang ilmunya di atas engkau? Kata Imam Malik, Imam Hanafi. Tapi kan Imam Hanafi sudah wafat. Kepada muridnya. Siapa muridnya? Imam Hasan As-Saibani. Maka kemudian Imam Syafi'i belajar kepada Imam Hasan As-Saibani. Datang ke rumah Imam Hasan As-Saibani, lebih shock lagi. Karena tempat belajarnya, lemari-lemarinya bukan berisi kitab, tapi emas batangan. Emas batangan. Lemarinya nggak ada yang berisi kitab, emas batangan. Kadang-kadang gurunya Imam Hasan Saibani ngitung keuntungan dagangnya di depan murid-muridnya, dirham, dihitung di depan murid-muridnya. Sehingga Imam Syafi'i shock. Ini guru saya kok duniawi banget gitu. Gak seperti Imam Sufyan bin Uyainah. Akhirnya dia tanya, ya Imam, kok
engkau urusannya duit terus, emas batangan. Kata Imam Asy-Syaibani, ya Syafi'i, jadikan dunia itu di sini saja, jangan di sini. Cukup dunia itu di tangan saja, gak usah di sini. Nanti kita akan bisa mengelola dunia. Nah, maka mulailah cara berpikir Imam Syafi'i beda. Tapi juga tetap bisa menjaga integritas dirinya, nggak rakus, nggak tamak. Gitu. Mengapa guru-guru pebisnis sekarang kamu menghitung keuntungan di depan murid-muridnya takut diminta? Menghitung murid-murid ini nggak bisa menjaga diri, minta lagi. Imam Syafi'i nggak meminta, mampu menjaga integritas dirinya. Kemudian yang keempat, keuntungan yang keempat, keutamaan yang keempat adalah memperoleh kebaikan yang berlimpah dengan segala macam bentuknya. Bapak dan Ibu Dewan Guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalkulasi kita seringkali kalkulasi kebutuhan. Sehingga akhirnya pada saat kita ingin ada efek balik dari ilmu yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan kita, bila kita tidak menghitungnya dengan kalkulasi yang bijak, kita menganggap itu bukan sebagai sebuah kebaikan. Padahal sesungguhnya semua kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala cocok dengan momentum yang ada pada diri kita. Maka semua kebaikan itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Dan inilah yang difahami dalam dunia modern saat sekarang ini, bahwasanya karunia-karunia yang kita dapatkan sesungguhnya adalah efek dari kebaikan yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir, keutamaan sebagai seorang guru mendapatkan pahala yang sama dengan amalan sedekah. Ini keutamaan yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang menjadi energi kita, yang membuat kita tidak pernah lelah dan tidak pernah lemah dalam mengimplementasikan ilmu yang kita miliki untuk anak didik kita. Ada rasa bahagia, ada rasa bangga, ada rasa yang membuncah semangat kita untuk menghadirkan perspektif masa depan bagi mereka melalui kerja yang kita lakukan dengan ketulusan. Karena itu, dunia ini memerlukan guru dambaan umat. Guru dambaan umat, guru yang memahami pentingnya mendidik generasi ke depan, menyiapkan mereka untuk hidup dalam situasi mereka nanti, menyiapkan mereka dengan obsesi-obsesinya, menyiapkan mereka dengan harapan-harapannya. Sebab kita tahu bahwa kondisi kehidupan yang kita alami dengan mereka akan jauh berbeda. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjadi sebuah peringatan dan ingatan bagi diri kita ketika Januari 1492 Masehi terlepas Andalus dari tangan kaum muslimin. Itu hasil pengamatan yang sangat panjang. Raja Ferdinand waktu mau mengambil Andalus melakukan penelitian. Pada saat dia temukan anak kecil menangis di Andalus, Raja Ferdinand tanya dengan anak itu, "Apa yang menyebabkan kau menangis, nak?" Kata anak itu, "Panahku meleset. Panahku meleset." Anak ini nangis karena panahnya meleset. Kata Raja Ferdinand, "Bukankah kau bisa mencoba lagi dengan anak panah berikutnya?" Kata anak ini, "Apa engkau yakin aku masih diberikan kesempatan oleh musuh untuk memanah lagi? Apa engkau yakin aku akan diberikan kesempatan oleh musuh untuk memanah lagi?" Maka keputusannya, kata Raja Ferdinand, belum saatnya menyerang Andalus. Anak kecil ini militansi dan patriotismenya sangat tinggi, belum saatnya menyerang Andalus. Tapi beberapa waktu kemudian dia dapati anak muda sedang menangis.
Raja Ferdinand tanya, kenapa kamu nangis? Kata anak muda, saya baru saja diputusi pacar saya. Kata Raja Ferdinand, ini saatnya menyerang Andalus. Dan ternyata Andalus nggak perlu diserang. Januari 1492, Andalus diserahkan begitu saja oleh Sultan Abdullah, Sultan Granada ke-10, tanpa ada perlawanan. Jadi kita ingin menyiapkan generasi ke depan kita nanti, generasi yang akan melanjutkan nilai-nilai, pewarisan kebaikan. Mereka hidup dalam situasi yang berbeda dengan diri kita. Sebagaimana terlepasnya Andalus pada waktu itu. Guru Damban Umat, guru yang memahami tujuan pendidikan dalam Islam. Tujuan pendidikan dalam Islam menghadirkan 3 hal. Mereka menjadi orang-orang soleh, mereka menjadi qurratu a'yun, dan mereka menjadi pemimpin. Ini yang disiapkan Islam kepada kita sebagai pendidik untuk menyiapkan masa depan generasi-generasi kita pada 3 hal. Jadikan mereka anak yang soleh, jadikan mereka qurratu a'yun, dan jadikan mereka pemimpin. Yang ketiga, guru Damban Umat memiliki kepribadian. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepribadian dalam konteks ini 2, yaitu saksiyah dan nafsiyah. Saksiyah adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai akhlak kepribadian. Bagaimana nilai-nilai akhlak kepribadian itu memudahkan ilmu itu masuk, tersampaikan. Dan juga nafsiyah, yaitu pemikiran yang melekat di dalam jiwanya, sehingga mengajar menjadi sebuah ideologi, membentuk karakter kepada anak didik menjadi sebuah ideologi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita sering mendengar kalimat yang klasik. Kalau kamu mau mendapatkan gaji yang besar, jangan jadi guru. Itu seringkali kalimat itu diucapkan oleh ketua yayasan kah, oleh siapapun. Memang bukan tempatnya, nanti ada imbal baliknya dalam perspektif yang berbeda dari Allah Subhanahu wa taala. Akan berbeda perspektifnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pertama kali ngajar tahun 90. Tempat saya pertama kali ngajar 2 sekolah, di Al-Hikmah dengan di Kapin. Saya senang sekali ketika selesai 1 bulan mendapatkan gaji. Saya buka 14.000. Alhamdulillah dapat 14.000. Karena tahu sudah setiap bulan dapat 14.000, saya nggak ambil setiap bulan. Kumpulin aja nanti. Panggil Pak Yusri nih gajinya, ya insya Allah nanti. Tapi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada yang lain. Jadi membangun kepribadian Islam sebagai pendidik pada 2 sisi, saksiyah dan nafsiyah, sehingga ringan dalam melaksanakan berbagai macam tugas-tugas kependidikan. Yang menguatkan diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diam, tidak akan pernah tidur. Yang keempat, senantiasa profesional. Profesional yang dimaksudkan di sini adalah bersungguh-sungguh. Ekspresikan wajah gembira, wajah senang, wajah bahagia. Dan sesungguhnya wajah-wajah yang sedemikian rupa ini wajah-wajah yang memudahkan transfer kebaikan dan kebajikan. Makanya setiap kali kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang wajah orang-orang yang beriman, selalu disebutkan dengan wajah-wajah yang sumringah. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah.
Tidak pernah kita melihat wajah-wajah yang buruk dalam mentransfer kebaikan. Profesional juga terkait dengan bertambahnya ilmu. Maka bagi diri kita sebagai seorang pendidik, belajar lagi menjadi sebuah keharusan agar bertambah ilmu kita dan mengetahui metode apa yang paling bagus untuk disampaikan. Profesionalisme juga terkait dengan ketelatenan dan ketekunan. Kita tidak mengenal masa. Ada mungkin sebagai sebuah perasaan kita, masa rajin. Kemudian muncul ada perasaan yang membuat diri kita tidak optimal melaksanakan tugas. Profesional dalam artian semua masa adalah berupaya untuk meningkatkan layanan yang terbaik bagi mereka yang ingin mendapatkan ilmu. Profesional juga maknanya adalah senantiasa berupaya untuk menuntun anak didik kita memenuhi cita-citanya. Jadi terlepas daripada kaitan profesionalisme dalam perspektif masyarakat umum. Dan guru damban umat yang kelima adalah membentuk kepribadian. Membentuk kepribadian. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membentuk kepribadian ini memang bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Memerlukan waktu, memerlukan interaksi. Sehingga salah satu di antara kaidah dalam pengajaran adalah at-ta'lim fil mu'ayyasah. Pengajaran itu adalah mu'ayyasah, interaksi. Sehingga interaksi yang kita lakukan secara intens sedikit demi sedikit akan memberikan efek pengaruh terhadap kepribadian anak didik. Mereka-mereka yang mendapatkan nilai-nilai yang kita bangun dalam pemahaman. Dan mungkin ini bisa menjadi inspirasi. Ada suaranya satu. Masuk proyek. Silakan.
Bapak dan Ibu guru sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini inspirasi terakhir. Ini merupakan penanaman obsesi dan harapan yang dilakukan oleh Ak Samsudin, gurunya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih sejak usia 6 tahun diajak oleh gurunya Ak Samsudin ke tepian pantai Selat Bosforus pagi hari sambil melihat benteng Konstantinopel. Lalu dikatakan oleh gurunya Ak Samsudin, ya Muhammad Al-Fatih, dulu Nabi kita pernah mengatakan Konstantinopel akan kita taklukkan. Sebaik-baik prajurit-prajurit yang menaklukkan Konstantinopel dan sebaik-baik pemimpin-pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel, aku ingin engkau orangnya. Itu menumbuhkan obsesi. Lihat dari Selat Bosforus itu, benteng Konstantinopel. Lihat benteng Konstantinopel itu. Dulu Nabi pernah mengatakan Konstantinopel akan kita kalahkan. Sebaik-baik prajurit-prajurit yang menaklukkan Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin-pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel, aku ingin engkau orangnya. Itu kata Ak Samsudin gurunya kepada Muhammad Al-Fatih. Setiap pagi. Sampai kapan? Terbentuknya penaklukan Konstantinopel di usia Muhammad Al-Fatih 22 tahun. Artinya 16 tahun setiap hari menanamkan obsesi. Inilah yang diabadikan pelajaran bagi diri kita, bagaimana guru mampu menanamkan obsesi yang sangat kuat kepada anak didiknya untuk kemaslahatan, kemajuan, dan kejayaan umat ini. Dan inilah yang dilakukan oleh Ak Samsudin kepada Muhammad Al-Fatih. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendengarkan terutama tentang keutamaan guru dalam Islam. Ya, ada 5 poin: mendapat derajat yang tinggi, kemudian memiliki ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang baik ya. Ketika kita mendapat ilmu, kemudian kita berikan, itulah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita mendapat ilmu tidak kita berikan ke orang lain, seperti al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Seperti itu. Kemudian menjaga diri, kemudian memperoleh kebaikan yang berlimpah, dan terakhir sama pahalanya dengan amalan sedekah. Kemudian yang kemudian guru dambaan umat. Yang pertama, memahami pentingnya pendidikan bagi generasi. Yang kedua, memahami arah tujuan pendidikan dalam Islam. Yang ketiga, memiliki kepribadian Islam, terutama kepribadian tentang saksiyah dan nafsiyah. Kemudian yang keempat, senantiasa profesional di bidangnya, dan terakhir membentuk kepribadian Islam pada anak didik. Itu yang dapat kami catat dari pemberian materi. Kemudian acara berikutnya mungkin ada tanya jawab dari Bapak dan Ibu guru. Silakan kalau ada. Kami pertama ini 3. Guru juga di SDT Club, cukup menarik dan sangat luar biasa kalau menurut saya. Kalau seandainya ini dihadiri bukan hanya
guru-guru yang notabene sekolah Islam gitu ya, tapi secara umum termasuk guru-guru yang ada di negeri misalkan, tentu punya frame yang sama, dan ini akan menjadi sebuah menuju proses kebaikan dalam dunia pendidikan Islam khususnya. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan, mungkin nanti yang lain bisa saling melengkapi atau menanyakan ulang. Di saat seperti ini, tentu semua guru, termasuk saya, punya keinginan dalam hati agar menjadi guru dambaan. Nah, hanya ketika di era seperti ini, ya, ternyata anak-anak didik kita terkadang mereka lebih tertarik dengan guru yang wujudnya tidak ada. Handphone maksud saya, Ustaz. Jadi karena mereka apa yang mereka inginkan ada, dan di handphone yang melalui channel-channel tertentu itu lebih menarik. Nah, sedangkan kita ingin menjadi seorang guru yang tadi didambakan. Nah, mohon bisa diberikan tips buat saya pribadi dan mungkin teman-teman yang lain bagaimana menjadi seorang guru yang didambakan dan dirindukan oleh muridnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah karena bisa bertemu lagi dengan Ustaz Wisni. Hadis tentang, saya tertarik dengan tadi ungkapan sekilas dari Syekh Syamsuddin kepada Fatih ya, bahwasanya memberikan obsesi dan harapan yang besar. Kemudian kaitannya dengan hadis tentang akan adanya khilafah ya, dengan ala minhajin nubuwah gitu Ustaz. Nah, ini bagaimana kita mendidik generasi, terutama mungkin di sekolah-sekolah terpadu ya, yang bisa mengarahkan dengan cita-cita tersebut gitu Ustaz. Atau kita tidak akan menjadi bagian dari orang yang mendidik generasi ke arah tersebut kalau tidak mempunyai syarat-syarat yang memang seharusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sanal jazaa. Alhamdulillah, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan serta interaksi aktif Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dari Ustaz Qurtubi, dampak dari teknologi gadget dan komunikasi yang dialami oleh kita saat sekarang ini. Ini sesungguhnya dampak yang seperti kita alami saat sekarang ini 10 tahun yang lalu dialami oleh negara-negara komunikasi melalui media-media connecting yang sangat canggih. Tapi sekarang mereka kemudian sudah terbiasa gitu. Sehingga mereka misalnya ada secara etika menggunakan gadget itu perlu mempertimbangkan sisi sosial kemanusiaan. Biasanya dulu orang megang HP segala macam itu bebas. Sekarang enggak, kalau di kereta enggak boleh HP itu berbunyi gitu. Kemudian ketika ada orang bertamu, tuan rumah enggak boleh pegang HP. Itu sudah menjadi etika gitu. Kemudian ketika dalam pengajaran itu enggak boleh juga ada yang menggunakan HP. Dan karena itu sudah menjadi hasil interaksi teknologi komunikasi mereka, akhirnya mereka dengan sendirinya tanpa diumumkan, ayo HP-nya dikumpul, nggak perlu. Mereka dengan sendirinya langsung mempraktekkan itu secara otomatis, karena mereka merasakan dampaknya gitu. Nah, kita nih masih norak menggunakan gadget. Tapi alhamdulillah sudah mulai agak bagus. Bagusnya sekarang lebih banyak silent daripada bersuara. Kalau dulu kan bersuara. Bahkan saya sudah menyesali kenapa kok bisa dengar suara justru dari suara HP di masjid. Dan yang banyak menggunakan suara HP di masjid haram
Jamaah Haji Indonesia. Jadi ini satu peringatan buat diri kita. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah mungkin guru dakwah umat dalam kondisi modern teknologi saat sekarang ini bisa menggantikan kesenangan anak didik terhadap gadget? Bisa. Mengapa? Karena negara-negara maju gadget komunikasi, mereka sudah akhirnya beralih bahwa mereka membutuhkan interaksi sosial humanisme. Maka guru-guru yang saat sekarang ini mungkin terkendali dengan komunikasi, di negara-negara maju muncul lagi rasa cinta mereka terhadap guru mereka, interaksi mereka. Inilah yang dikatakan bahwa pengajaran itu adalah interaksi. Jadi kita akan bisa mendapatkan itu kalau kita bisa melakukan interaksi. Dan interaksi yang kita lakukan adalah interaksi yang menyentuh hati. Misalnya kita lihat di unggahan YouTube, guru-guru di sekolah-sekolah modern dan guru-guru di negara-negara maju, mereka menciptakan suasana yang kondusif untuk mengaitkan interaksi ikatan hati antar guru dan muridnya. Apakah sebelum masuk sekolah, misalnya kan kita suka lihat tuh di YouTube tuh, bahwa masing-masing anak punya tabiat sendiri menghormati gurunya, dan gurunya akhirnya juga tahu bagaimana cara dia menghormati gurunya. Ada yang dengan salaman, ada yang dengan muter-muter, gaya-gaya, dan semua gurunya hafal tabiat murid-muridnya masing-masing, dan itu merupakan sentuhan hati yang sangat luar biasa. Begitu juga hadiah, begitu juga bagaimana ungkapan-ungkapan. Mungkin generasi saya yang juga kalau ada Bapak dan Ibu sekalian sepantar dengan generasi saya, ada kalimat yang sangat bagus yang disampaikan oleh seorang pendidik namanya Pak Tino Sidi. Pak Tino Sidi itu setiap kali mendapatkan kiriman gambar dari anak siapapun di seluruh Indonesia, komentar yang pertama adalah bagus. Ini kiriman gambar dari teman kita Yusni di pojokan Papua sana, bagus. Saya nggak tahu definisi bagusnya Pak Tino, karena hampir semua lukisan itu disebut bagus. Dan ini sangat apresiasi gitu. Maka bagaimana menyentuh hati dengan kalimat-kalimat yang menghadirkan seseorang mendapatkan apresiasi. Jadi saya yakin bisa, insya Allah, kalau kita melakukan pendekatan interaksi, dan itu akan bisa menggantikan posisi gadget secanggih apapun, dan itu sudah dialami oleh negara-negara maju di hari ini. Yang kedua, Pak Ustaz, bahwa bagaimana kita mengokohkan obsesi kepada anak didik kita. Itu berangkat dari ekspresi kita sendiri sesungguhnya. Kalau ekspresi kita yakin dan terobsesi dengan apa yang kita sampaikan, itu akan memberikan pengaruh. Misalnya kita lihat ekspresinya Aksan Sudin kepada Muhammad Al-Fatih, ekspresionis banget gitu, sehingga dia yakin sekali apa yang disampaikan itu pasti akan bisa terjadi dan pasti akan bisa real didapatkan. Kalau seseorang itu menyampaikan dengan ekspresionis yang bagus, dia menjadi energi ketertarikan orang yang mendengarkannya. Dulu ada seorang pemapar kuliner, kalau dia mengatakan maknyos, kita yang dengar tuh, kayaknya enak banget. Masakan maknyos. Kenapa? Ekspresionis dia menyampaikannya. Maka dalam konteks ini ketika kita menyampaikan hadis, ketika kita menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadirkan ekspresionis kita terhadap ayat dan hadis itu. Sehingga anak didik kita akhirnya terpengaruh. Itu yang juga saya dapatkan dari guru-guru saya. Salah satu di antaranya Ustaz Rahmat Allah Yarham. Jadi bagaimana kita berupaya mengkaitkan antara apa yang akan kita sampaikan dengan bahasa tubuh kita. Dan dari bahasa tubuh kita itulah yang membangkitkan energi besar pada anak-anak didik kita. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa positioning
sebagai guru pendidik itu sangat menentukan bagaimana membentuk karakter kepribadian anak-anak didik kita yang sudah baru tentu diawali dari bangunan ketulusan kita dan kesigapan kita dalam memberikan transfer pengetahuan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan saya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Deha Al-Misni yang telah memberikan pembekalan kepada kita semua. Mudah-mudahan pembekalan yang diberikan kepada kita dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah selesai ya. Saya kembalikan ke MC. Atau difoto dulu? Saya belum difoto.